Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Taib pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini. Ya, kita tentu harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang tetap siqah mendawami sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Baik pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada, ya, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu pembelajaran Al-Quran bersama guru kita Al-Ustadz Muhammad Cukriyadi SPDI. Pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan membahas tentang tema, yaitu pengucapkan idgham dalam kaidah nun, sukun, dan tanwin. Sekali lagi tema pada pertemuan hari ini insya Allah kita akan bersama-sama belajar tentang pengucapan idgham dalam kaidah nun, sukun, dan tanwin. Oleh karena itu, para pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada, siapkan diri antum masing-masing, ya, kemudian alat tulis, Al-Quran, dan lain sebagainya untuk menunjang pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada, insya Allah di sesi terakhir kita juga akan menginformasikan kepada antum semuanya tentang program kami yang ada di Islamic Center Ibnu Hajar. Kami membuka investasi dakwah, ya, sosial dan sarana yang bagi pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada yang memiliki harta yang berlebih atau yang ingin yang berinfak, silahkan hubungi kami, ya, di nomor 0811 112192. Sekali lagi, bagi pemirsa IHBS TV yang ingin berinfak terkait dakwah sosial, sarana ibadah dan lain sebagainya, silahkan hubungi di 0811 1112 192. Taib, barakallahu fikum. Kita langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan kepada Al-Ustadz. Tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ahbab al-a'izza al-musyahidun, para pemirsa kaum muslimin penuntut ilmu dimanapun antum berada. Sebelumnya puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta orang yang senantiasa mengikuti beliau di atas Al-Quran serta sunnah Rasulullah SAW. Para pemirsa kaum muslimin dimanapun antum berada, insyaallah ta'ala pada halaqah, pada kajian atau program lanjutan dari Tartila kesempatan ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang cara pengucapan idgham, ya, idgham dalam kaidah nun, sukun, dan tanwin. Sebelumnya kita telah membahas bab khusus namanya bab nun, sukun, dan tanwin, dan telah kita jelaskan apa itu nun, sukun, dan apa itu tanwin. Dan bab yang kedua yaitu bab masalah turunan dari bab nun, sukun, dan tanwin, itu hukum izhar. Ini hukum izhar atau pengucapan izhar ketika ada nun, sukun, kaidah izhar ketika ada nun, sukun atau tanwin, ya, bertemu dengan huruf-huruf izhar, ya. Dan sekarang kita masuk ke bab namanya idgham. Cara mengucapkan idgham, yaitu dalam kaidah nun, sukun, dan tanwin. Baik, barakallahu fikum, hayakumullah.
sebelumnya kita memulai dengan pengertian idgham itu sendiri ya. Idgham secara bahasa adalah idkhal atau memasukkan. Jadi kalau dengar idgham dalam ilmu tajwid secara bahasa artinya memasukkan. Ya. Walaupun ada keterikatan antara makna bahasa dengan makna istilah. Yang dimaksud dengan idgham yang kita maksud di sini adalah meleburkan, memasukkan nun sukun, ya, memasukkan nun sukunnya atau tanwin, entah itu tanwin yang berbaris fathah atau tanwinnya yang berbaris kasrah atau tanwin yang dhammah, kita masukkan ke huruf-huruf idgham. Ya, huruf idgham para ulama menjelaskan jumlahnya ada 6, terkumpul dalam kalimat yarmaluna. Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Jadi kalau disingkat itu yarmaluna. Ya, ra, mim, ya. Ya, mim, lam, waw, dan nun. Jadi totalnya ada 6. Tapi ini idgham. Jadi meleburkan atau memasukkan nun sukun atau tanwin yang kita jelaskan apa itu nun sukun udah kita sebutkan, nun sukun atau tanwin ya ke huruf idgham. Huruf idgham yang tadi yang 6, yarmaluna, ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Barakallahu fikum hayakumullah. Kemudian para ulama membagi idgham menjadi 2. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Atau sebagian para ulama menyebutkan idgham ma'al gunnah. Ya. Kemudian yang kedua idgham bi ghairi al-gunnah atau idgham duna al-gunnah. Jadi, yang pertama idgham bil gunnah artinya memasukkan nun sukun atau tanwin disertai dengan suara khayshum. Suara yang keluar dari hidung. Ada suara yang keluar dari hidung disertai dengan mad 2 harokat, disertai dengan mad 2 harokat. Ya, ada suara dari hidung ketika memasukkan, ya, disertai dengan 2 harokat. Adapun bila gunnah memasukkan tanpa mad, tanpa ada suara dari hidung. Secara ikhtisar seperti itu. Secara ringkas seperti itu. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Karena ini adalah pengucapan idgham dalam kaidah nun sukun dan tanwin, kita tidak panjang lebar membahas tentang teori atau makna yang disebutkan oleh para ulama. Lebih kita ke praktek supaya kita memahami, mempraktekkan dan membiasakan bahwa ketika bertemu dengan nun sukun atau tanwin, bertemu dengan huruf-huruf idgham, kita bisa mempraktekkan sesuai kaedahnya atau sebagaimana yang diturunkan, sebagaimana Al-Quran diturunkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum hayakumullah. Bisa dilihat di papan tulis ya. Jadi jadi tadi kita sebutkan idgham artinya memasukkan ya. Saya tulis pakai bahasa Arab supaya terbiasa. Idghamun. Idghamun. Nah, ini idgham. Jadi hukumnya adalah namanya idgham. Sebelumnya kita membahas tentang izhar. Ya, dalam bab nun sukun ya. Dalam bab nun sukun dan tanwin. Dalam bab ini. Nah, namanya idgham. Sebelumnya kita membahas apa? Izhar ya. Sekarang ini idgham. Tadi artinya idgham itu artinya memasukkan secara bahasa. Atau meleburkan. Dan ada keterikatan antara makna bahasa dengan makna istilah atau makna yang disebutkan dalam ilmu tajwid. Dalam batasan ilmu tajwid. Ya, contohnya idgham itu memasukkan. Contohnya misalnya kita melihat seorang anak di luar rumah. Ya, anak itu jelas. Tapi ketika dia masuk ke kamar, anak itu tidak terlihat. Kemana? Masuk ke kamar.
Itu secara bahasa, dia masuk ke kamar. Atau ada yang memasukkan, siapa? Mungkin orang tuanya, ya, atau kakaknya dan yang lainnya, sehingga tidak terlihat anak yang tadi terlihat di luar, sekarang udah di dalam kamar. Anggap aja ini nun adalah seorang anak. Ya, nun, tanwin ini adalah seorang anak. Bunyi nun mati kayak gimana? Misalnya ada nun mati, an. Nah, ini ada suara nun, ada suara n, an. Anggap ini adalah seorang anak yang tadi saya sebutkan. Atau tanwin, an, in, un. Nah, an, in, un. Ini tanwin. Kalau yang ini nun sukun, ini tanwin. Kemudian kamarnya adalah huruf idgham. Jadi idgham secara istilah adalah memasukkan atau meleburkan suara nun sukun atau tanwin ke huruf-huruf idgham. Apa itu huruf idgham? Tadi kita sebutkan huruf idgham terkumpul. Huruf idgham itu ada terkumpul pada kalimat yarmaluna. Yarmalun, sebagian menyebutkan yarmuluna, ya bisa yarmalun atau yarmulun, boleh. Yarmaluna atau yarmuluna boleh. Nah, yarmulun itu jadinya ini adalah huruf ya. Terus apa? Ro. Terus apa? Mim. Terus apa? Lam. Terus apa? Wawu. Terus apa? Nun. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Ini adalah huruf idgham. Sekali lagi, kalau misalnya kita melihat seorang anak di luar rumah, kita melihat jelas itu anak. Akhirnya masuk dia ke kamar, atau ada yang memasukkan ibunya atau saudaranya dimasukkan ke kamar. Apakah anak itu sekarang kita melihat? Tidak. Kenapa kita tidak melihat anak tadi sudah masuk ke kamar atau ke rumah? Anggap huruf idgham ini, huruf idgham adalah rumah. Ini rumah yang tadi saya maksud. Anggap nun atau tanwin itu adalah anak. Sehingga nanti kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ini, dimasukkan ke hari ini, suara nun hilang. Nunnya hilang. Suara tanwinnya hilang. Suara tanwinnya hilang, ya, tanpa meninggalkan bekas atau ada bekasnya sedikit, ya. Tayyib, barakallahu fikum. Contohnya supaya lebih mudah, ya, supaya lebih mudahnya. Man ya'mal, man ya'mal, man ya'mal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ. Perhatikan di sini ada nun sukun. Anggap nun sukun itu apa tadi? Anak kecil yang kita lihat. Kemudian ini ia adalah kamar. Nah, cara bacanya sekarang bukan man. Nun mati, suara mannya hilang. Tidak terdengar. Hilang. Kemana dia? Masuk ke huruf ya. Jadi bacanya seolah-olah ya. Mayyamal. Seolah-olah. Nunnya kemana? Hilang. Dia masuk ke huruf ya. Mayyamal. Tapi harus disertai dengan bekas nun. Nun itu ada bekas di suara yang keluar dari hidung. Nah, ya'mal. Ya, jadi disertai dengan suara yang keluar dari hidung. Kalau kita istilah dengan bahasa tajwid atau sering kita kenal, ada suara khayshum atau suara dengung. Ya, suara dengung disertai dengan mad, panjangin dikit. Ya'mal. Bukan mayyamal tapi
Mai 2 harokat, ya, atau 4 harokat para ulama. Mai ya'mal. Taib. Di sini seringkali teman-teman ketika baca Al-Quran secara terburu-buru bacanya may ya'mal misqa may, ditahan 2 harokat atau 4 harokat. May ya'mal, atau contoh yang lain mir rabbika atau mar rabbuka, nun mati, mar rabbuka atau mir rabbika. Nah, jadi dibacanya seolah-olah mar rabbuka. Nun yang tadi ini, yang ini, perhatikan, anggap ini adalah anak tadi yang kita lihat, ro-nya anggap sebagai rumah, dia masuk. Jadi jadi bacanya mar rabbuka. Mar rabbuka, nunnya hilang. Inilah yang disebut dengan idgham, memasukkan atau meleburkan nun sukun atau tanwin ke huruf-huruf idgham. Barakallahu fikum. Gampangnya seperti itu ya. Ya, mar rabbuka. Jadi nunnya hilang, mar rabbuka. Tentu dengan contoh-contoh kita akan lebih mudah memahami. Taib, barakallahu fikum. Tapi yang pertama itu ada masih bekas nunnya dengan disertai dengan gunnah. May ya'mal. Kalau mar rabbuka sekali gunnahnya hilang dan enggak boleh mad. Enggak boleh dibaca mar rabbuka atau mang rabbuka, enggak. Mar rabbuka. Suara nun, jejak nun hilang sama sekali. Nah, inilah yang disebut dengan nanti ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah. Wallahu a'lam bishawab. Saya hapus ini ya. Silakan dilihat, dan ini juga saya hapus. Dari sini para ulama membagi idgham itu ada 2. Jadi idgham ada 2. Yang pertama namanya idgham bi gunnah, atau sebagian para ulama menyebutnya ma'al gunnah. Ya boleh aja. Bi gunnatin. Bi itu artinya dengan. Contohnya bismillah, dengan nama Allah, ya. Bi gunnatin. Yang kedua bila gunnah atau bi ghairi gunnah. Silakan ya. Mana yang lebih mudah ya. Bila gunnatin. Baik teman-teman, ya, perhatikan di sini. Bila gunnah. Ini dengan didengung disertai mad. Di keluaran ada suara khaysyum disertai mad. Bila gunnah tanpa dengung dan tanpa ada mad. Tadi may ya'mal mar rabbuka. Ini adalah pembagian dari idgham. Baik. Huruf-huruf yang berdengung atau yang disertai dengan mad, para ulama menyebutnya dengan kalimat yanmu. Yanmu. Nah, ini. Ini huruf-hurufnya. Yanmu. Apa itu hurufnya? Ya. Terus apa? Nun. Terus apa? Mim. Terus apa? Waw. Nah, ini ada 4 ya. Ya, nun, mim, waw. Taib, barakallahu fikum. Adapun bila gunnah, sisanya dari yarmu. Mana sisanya? Ro sama lam. Taib, ahsantum. Hurufnya adalah ro sama lam atau lam sama ro. Baik, barakallahu fikum. Ini huruf yang bergunnah atau yang dengung disertai dengan mad, ya, nun, mim, waw. Kemudian ini ada ro sama lam. Taib, barakallahu fikum. Kita lihat contohnya di surah Az-Zalzalah. Teman-teman kru, mohon ya. Surah Zalzalah ya. Surah Zalzalah. Coba tolong dicari surah Zalzalah. Ya, nanti kru kita praktekkan supaya lebih mudah. Tentu contoh-contoh yang dalam bentuk kalimat banyak sekali ya.
Ya, contohnya misalnya min ni'matin, nun bertemu dengan nun. Ya, kalau temu dengan mim, mim mal, min mal. Asalnya dari min sama mal. Tapi nun berlebur ke huruf mim. Mim mal. Nah, gitu. Ya. Atau misalnya bertemu dengan waw, miwal. Itu contohnya. Ya, di sini banyak sekali contohnya. Nun bertemu dengan yara, limay yara. Nun bertemu dengan ya itu ya, ayyatub. Nah, bertemu dengan waw, min waraihim. Asalnya nun bertemu dengan min wara. Jadi min wara. Ya. Kalau bertemu dengan mim banyak sekali ya. Fatham mubina. Tanwin tadinya fathan mubina. Fatham mubina. Baik, sekarang kita masuk ke praktek ya. Barakallahu fikum. Coba kita praktekkan surah Zalzalah ya. Bisa dibuka surah Zalzalah. Mohon dibantu kru ya. Bisa menampilkan dan teman-teman di sana bisa melihat mushafnya juga surah Zalzalah ya. Sudah ya? Ya. Baik, kita mulai membacanya surah Zalzalah. Mohon diperhatikan dan diikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma'idhin tuhadditsu akhbaraha bi'anna rabbaka awha laha yawma'idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baik, barakallahu fikum. Bisa dilihat ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pembahasannya kita sekarang nun sukun atau tanwin. Di ayat pertama ini coba dilihat ada nun sukun, tidak ada ya. Ada tanwin, baik tanwin baris atas, tanwin baris bawah maupun tanwin dhammah, tidak ada juga. Baik, berarti kita lanjut ke ayat yang kedua. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ada nun sukun atau tanwin? Tidak ada juga. Kita lanjut ke ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalal insanu ma laha. Ada tanwin? Tidak ada. Nun sukun ada? Ada. Ya, nun sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham. Apa itu huruf idgham tadi? Ada 6. Yarmaluna, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Ada di situ? Tidak ada. Nun sukun bertemu dengan sin justru di sini. Berarti di sini bukan idgham, tapi namanya ikhfa. Insyaallah kita akan pelajari ini. Jadi di sini juga ditahan 2 harokat ya. Ya. Insanu ma laha. Tapi dia nunnya enggak masuk ke sin. Seharusnya kalau idgham ini issa jadinya. Tapi enggak. Karena ini adalah ikhfa, disamarkan nunnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ayat berikutnya. Ada tanwin? Ada ya. Yauma idzin. Tapi setelahnya bukan huruf idgham ya. Jadi ini masih ikhfa juga.
Yauma idzin. Kalau idgham dia menjadi yauma idzit tuhadditsu. Jadi tanwinnya menjadi ta atau huruf setelahnya. Yauma idzit kalau idgham, tapi ini bukan idgham. Yauma idzin masih ikhfa juga di sini. Bi anna rabbaka auha laha. Di sini juga enggak ada nun sukun atau tanwin. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ada tanwin atau nun sukun? Nunnya enggak ada, tapi ada tanwin. Yauma idzin, ini tanwin. Bertemu dengan huruf ya. Ya huruf idgham, ya. Ya adalah huruf idgham. Kita sebutkan ya, ra, mim, lam, waw, nun tadi. Yarmalun. Apakah ini termasuk idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah? Idgham bi gunnah yang ada dengung dan disertai dengan mad 2 harokat atau 4, itu ada 4. Yanmu, dalam kalimat yanmu. Ya, mim, nun, waw. Di sini ada huruf apa? Ya, benar. Huruf ya. Jadi harus ditahan 2 harokat atau 4. Teman-teman yang baru pemula, baru mulai membaca dengan tartil, usahakan dengan 4 harokat. Gimana cara bacanya? Cara pengucapannya bagaimana idgham di sini? Baik. Coba diperhatikan dan diikutin. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzi yasdurun. Ditahan 4 harokat. Supaya terbiasa menahan suara mad, suara dengung. Sebagian para pembaca, teman-teman yang baca dilabrak di sini. Yauma idzi yasduru. Ada yang baca yauma idzin yasduru. Enggak. Yauma idzi, jadi za-nya, suara tanwinnya seharusnya zin. Suara tanwinnya masuk ke huruf ya menjadi yauma idzi. Ya, seharusnya yauma idzin. Yauma idzi jadinya. Tapi disertai dengan suara khayshum ya dan mad. Yauma idzi yasdurun nas. Jadi seperti itu cara pengucapannya. Yauma idzi. Baik, seperti itu. Barakallahu fikum hayakumullah. Kemudian ada yang lain dari ayat ini ternyata masih ada tanwin bertemu dengan ra, ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Afwan, di sini tanwin bertemu dengan lam, ya. Ada tanwin ashtatan. Nah, ini lam ya. Bertemu dengan lam. Lam termasuk huruf idgham? Ya. Bi gunnah atau bila gunnah? Ya benar, bila gunnah. Karena huruf yang enggak tanpa dengung ada 2, lam sama ro aja. Ya, tadi yang kita sebutkan di papan tulis ya. Jadi astatal jadinya. Tanwinnya masuk ke huruf lam, tal jadinya. Seharusnya tan. Astatal langsung hilang tanwinnya. Tadi sebagaimana anak yang masuk ke kamar, hilang anak, enggak kelihatan, langsung masuk ke kamar ya. Astatal liyuraw a'malahum. Baik, lebih jelasnya bisa dilihat di papan tulis ya. Yauma idzi yasdurun nas. Baik, di sini saja. Ini kita contohnya misal ya. Contohnya. Yauma idzi yauma idzin yasdurun nas. Yasduru. Nah, ini ada tanwin bertemu dengan ya. Ini ada huruf ya. Ya, gitu kan? Jadi cara bacanya yauma idzi yasdurun nas, ya. Yauma idzi.
Kemudian astatan liyurau a'malahum. Contohnya lain. Astatan. Ini ada tanwin. Nah, ini tanwin ini. Astatan liyurau. Liyurau. Nah, astatal ketemu dengan lam. Nah, ini ketemu dengan lam. Kalau tanwin bertemu dengan lam jadi masuk. Astatal liyurau a'malahum. Ya. Ini contoh yang lebih mudahnya bigunnah sama idgham bila gunnah. Astatal liyurau a'malahum. Baik, barakallahu fikum. Kita kembali lagi ke surah Zalzalah tadi, ya. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Jadi tadi ayat yang ke-6 ya. Bisa dimunculkan kembali, teman? Oke. Syukran, jazakumullah khair. Dan mohon pemirsa diperhatikan, ya. Saya kembali lagi baca. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ada enggak tanwin di sini? Ada ya. Ada nun sukun di sini? Ada. Nun sukun di mana? Ya ini, faman. Bertemu dengan huruf apa? Ya. Ya termasuk huruf idgham? Benar. Termasuk huruf idgham. Jadi dia harus di nun yang tadi itu, man ini, nunnya dimasukkan ke huruf ya. Dileburkan huruf ya. Famai jadinya, bukan paman. Famai disertai dengan khayshum, suara dari hidung, plus dipanjangin 2 harokat atau 4. Famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ada tanwin di sini? Ada. Tin. Tapi setelahnya bertemu dengan kha. Kha termasuk huruf idgham? Bukan. Kemarin kita bahas ini adalah kha termasuk huruf izhar. Jadi suara tanwinnya harus jelas, tin. Iya, jadi jelas. Dzarratin kedengaran sekali, tin. Setelahnya khairan. Ada tanwin di sini setelahnya, ra tanwin, seharusnya khairon. Tapi dia melebur huruf suara tanwinnya menjadi ya, khairan yarah. Nah, jadi seperti itu idgham. Kemudian ayat berikutnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa man ya'mal, ini ada nun sukun. Bertemu dengan ya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Terakhir, tanwin bertemu dengan sya. Ini bukan idgham, karena sya ya. Tapi dia disamarkan tanwinnya, insya Allah pembahasan berikutnya ntar. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan ya, yarah, ditahan. Jangan ragu, jangan takut. Sebagian orang malu-malu, ragu-ragu. Ini tahan nggak? Tahan kalau ada tanwin bertemu dengan huruf idgham. Rayyarah. Lebih-lebih mula mau 10 harokat boleh sebenarnya. Ketika untuk membiasakan suara mad, suara dengung, mau 10 harokat, 20 harokat, nggak apa-apa. Sampai dia benar-benar terbiasa lisannya, baru dikadarkan atau dikiaskan atau diberi takaran 2 harokat atau 4 harokat. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya contoh yang lain ada di surah Al-Humazah misalnya ya. Coba mungkin bisa dilihat di surah Al-Humazah halaman berikutnya, teru ya. Teman-teman kru bisa halaman berikutnya. Al-Humazah bisa dilihat surah Al-Humazah sedikit saja. Ya. Coba dilihat atau teman-teman di sana bisa buka surah Al-Humazah. Ya. Bisa dilihat sana. Kita contohnya di ayat pertama dan ayat kedua saja. Baik, mohon dimunculkan surah Al-Humazah bisa? Dimunculkan surah Al-Humazah halaman setelahnya. Ya. Taib Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wailul likulli humazatil lumazah. Itu ada tanwin bertemu dengan lam. Seharusnya wailun kan? Wailun likul, tapi di sini karena tanwin bertemu dengan lam jadi suara tanwinnya masuk huruf lam. Jadi wailul likulli humazatil lumazah. Ayat berikutnya alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ada tanwin bertemu dengan waw. Lau seharusnya lan jadi wa. Lau wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Baik, seterusnya nanti ketika teman-teman membaca Al-Qur'an ada tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham, langsung tanwinnya atau nun dimasukkan ke huruf setelahnya saja. Dileburkan huruf setelahnya. Kalau dia digunakan harus digunakan. Kalau enggak digunakan jangan digunakan. Yaitu pada huruf lam sama ra. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini dan insyaallah taala kita praktekkan nanti di dalam bentuk surat Al-Qur'an. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu karena kejahilan dan keawaman saya. Mohon dimaklumi dan dimaafkan. Saya serahkan kepada moderator. Barakallahu fikum. Tayyib, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas ilmunya yang sudah disampaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dalam kita membaca Al-Qur'an. Tayyib, alhamdulillah akhirnya kegiatan Tartila pada kesempatan hari ini berakhir. Tafadhol Ustaz untuk memberikan ikhtitam pada pertemuan di kesempatan hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dimanapun antum berada, saya menasihati diri saya dan antum semuanya ya untuk terus bersama Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena 3 hal disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Pertama, untuk beribadah dengan membacanya ya. Jadi senantiasa kita membaca Al-Qur'an dalam satu hari, dalam hari-harinya kita usahakan ada Al-Qur'an yang dibaca. Dan ketika membaca Al-Qur'an, ikutilah bagaimana cara membaca para nabi. Cara membacanya Nabi SAW dan para sahabat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kemudian iqra'u Al-Qur'an biluhunil Arab, ya. Bacalah Al-Qur'an dengan cara bacanya orang Arab, ya. Yaitu dengan tajwid, dengan pengucapan huruf yang benar. Ya. Kemudian yang kedua untuk memahami maknanya, ya makanya kita belajari hadir di majelis para asatizah untuk mengetahui hukum-hukum tentang tauhid, tentang fikih dan tentang muamalah adab itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Pahami ma'ani, kemudian wal amal bih. Kemudian tentu setelah tahu kita praktekkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan taufik kepada kita untuk bisa membaca Al-Qur'an dan mempelajari maknanya dan lebih khususnya dan lebih pentingnya adalah mengamalkannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Tayyib, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas ilmunya yang sudah disampaikan kepada kita semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya sehingga kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Tayyib, di akhir kegiatan ini Anda sampaikan kembali bagi pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada, bagi yang ingin infak, sodakoh atau yang ingin donasi, kami membuka donasi dakwah Islamic Center Imam Ibnu Hajar ya, untuk operasional dakwah, sosial, sarana ibadah dan lain sebagainya. Silahkan transfer melalui BSI, ya, Bank BSI di nomor rekening 26361700250. Kemudian konfirmasi di nomor 0811 1112 192. Taib, barakallahu fiik. Kita akhiri kegiatan kita pada kesempatan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.